glamping ya, modelnya glamping. Jadi model glamping ini kita masuk di resort, jadi wisata dan resort. Nah, konsep wisata dan resort ini kita memang pada umumnya wisata itu ya nggak bisa dijual terpisah, nggak bisa dijual terpisah, sehingga kita sebagai developer itu mensiasati agar hybrid ini tetap bisa kita jual ke konsumen, tapi dari sisi developer itu aman dan konsumen itu diuntungkan. Makanya kemarin kita mengambil langkah itu kita memberikan legalitas berupa AJB pada awal. Terus pengembangan sini ternyata apabila proses AJB itu sudah bisa dilakukan, maka AJB itu bisa ditingkatkan menjadi SAE. Urut-urutan dalam proses pembuatan perizinan wisata di Haringa Resort ini. Yang pertama itu kita akan harus mengajukan peta bidang. Setelah peta bidang, nanti peta bidang keluar, itu nanti baru mengurus perizinan wisata. Nah, perizinan wisata itu meliputi dengan ya TPUP ya, meliputi ya izin keterangan wisata, meliputi ya izin ke PU juga, tapi tidak ke ya tidak ke dinas apa ya, perumahan ya, pertanahan ya, kira-kira begitu. Nah, terus kita tidak membutuhkan set plan. Jadi kita tidak membutuhkan set plan, kita tidak bisa memunculkan IMB pada umumnya karena memang bukan. Nah, izin wisata itu apakah legal? Ya legal, karena kan secara perizinan wisata dan izin risetnya nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti untuk izin wisatanya itu nanti di backup sama PT Asala Properti dan Nusantara itu yang hari ini sedang diproses untuk penambahan kapasitas dari PT untuk mengurus wisata. Yang berikutnya nanti untuk izin resortnya sedang kita siapkan untuk untuk mulai pengelolaan resortnya, terus kemudian pengelolaan wisatanya. Nah, urut-urutannya sih simple sebenarnya. Tapi teman-teman kalau misalnya tanya tentang marketing, tentang penjualan, nanti legalitasnya seperti apa ya? Legalitasnya ya kita berikan surat kepemilikan ya. Jadi surat kepemilikannya berupa akta jual beli. Nanti apabila konsumen ingin meningkatkan ke sertifikat hamil itu ya bisa. Nanti komersialnya gimana Mas? Enaknya kita bebankan ke pembeli atau aja pembeli ngurus sendiri, nanti kita bantu ke notaris mana gitu. Gitu aja. Secara umum begitu. Kira-kira ada yang ditanya? Ini Pak, kan kalau misalnya AJB itu kan belum kuat Pak. Jadi kan tadi katanya SHM bisa dibantu untuk ditingkatkan. Itu nanti prosesnya kapan ya Pak? Dinaikkan ke SHM-nya. Kalau misal ada yang jadi beli ya. Oh gitu, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pada intinya itu nanti tidak bisa secara langsung. Kalau saya ngomong apa adanya ya. Iya. Jadi nanti ketika orang beli AJB cuma satu gitu, tidak bisa secara langsung bisa dinaikkan menjadi SHM. Kolektif. Memang idealnya itu ya tadi kolektif, atau mungkin ketika sudah laku semuanya kayak gitu. Jadi ketika sudah laku semuanya, AJB-nya sudah terbit semuanya, nanti baru bisa dinaikkan SHM. Jadi proses peningkatannya itu seperti menaikkan rumah-rumah yang ada di kampung kayak gitu. Jadi orang
orang yang memiliki rumah di kampung yang di gang sempit itu kan pasti mereka juga membutuhkan SHM. Nah, itu prosesnya peningkatan. Jadi bukan termasuk di perumahan. Peningkatan ya? Iya, peningkatan. Ya. Iya, peningkatan. Jadi kita itu bukan pengurusan perumahan, pengurusan peningkatan AJB. Jadi kalau berkaca dari orang-orang zaman dulu kan memang tidak punya SHM di rumah-rumah kampung ataupun di rumah di kota-kota gitu, di sudut-sudut kota gitu. Itu memang kebanyakan itu tidak punya SHM. Makanya kalau misalkan pemerintah itu berusaha memfasilitasi warganya, misalkan ya pasti ya dia bersedia untuk meningkatkan SHM. Toh kita ini kan bukan niat, kita bukan niat. Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas untuk menaikkan tanah AJB menjadi sertifikat. Terus ada lagi satu cara, nanti ketika kapan tanah AJB itu bisa di SHM, ketika ada program nasional. Jadi bisa diajukan sertifikat secara kolektif. Jadi itu yang mengadakan juga dari pihak BPN nanti diajukan program nasional. Jadi ikut program nasional. Boleh tanya lagi Pak? Boleh. Nah, ini kan suratnya itu kan yang nanti didapatkan AJB Pak. Terus misalnya sudah dibangun, tiba-tiba nanti ini resortnya terjadi ya wow tapi jangan sampai misalnya Sepi. terjadi hal bukan Pak, bermasalah gitu loh Pak tanahnya. Nah, nanti nasib yang udah beli propertinya itu gimana Pak? Kan takutnya nanti karena belum ada SHM, hal apa yang akan ditanggung jawab? Pada intinya akte jual beli itu sudah sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Jadi tanah-tanah AJB itu ya sah secara kepemilikan. Jadi bukan sesuatu yang ilegal. Jadi kepemilikan tanah AJB itu ya kepemilikan tanah secara sah, kayak gitu. Yang membedakan AJB itu bisa dikeluarkan oleh desa. Kalau SHM itu biasanya langsung terdaftar di BPN. Jadi tanah-tanah yang terdaftar di desa ini ya sah. Jadi orang-orang zaman dahulu kan memiliki tanah itu AJB kebanyakan, bukan SHM. Nah, dengan program pemerintah yang ingin menertibkan kepemilikan tanah, makanya lagi digencarkan SHM. Jadi kepemilikan tanah AJB itu apakah sah? Ya sah. Secara legal itu sah. Berarti aman ya, misalnya Aman. suatu saat misalnya di sini proyek ini bermasalah, Aman. Jadi kepemilikan terhadap tanahnya itu memang benar-benar dimiliki 100%. Kayak gitu. Masalah aman ya Takutnya- ya salah satu bukti amannya Ya AJB itu. Iya. itu pertanyaan Bulina kemarin. Ya, jadi sangat aman sekali. AJB itu apakah aman? Aman, Bu. Jadi kalau memiliki tanah di desa-desa itu mereka malah biasanya tidak mau ke notaris. Jadi mereka itu pengennya AJB aja di desa gitu. tapi kita notarisnya. Iya, kita nanti tetap bisa notaris. Jadi kalau yang di desa-desa itu tanpa notaris biasanya. Kalau kita notaris kan lebih kuat lagi. Iya. Boleh tanya lagi Pak, tapi bukan terkait yang legalitas. Iya. Kemungkinan terburuk apa yang akan ditanggung oleh pihak manajemen di Marisol? Saya tidak bisa jawab. Itu kemarin ditanya juga. Nah, Kemungkinan terburuk apa saja yang akan kemungkinan ditanggung? terburuk apabila riset itu tidak bisa jalan, ya kan? Mungkin Ya. Jadi pemilik atau pembeli di sini tuh masih memiliki tanah, kayak gitu. Itu kemungkinan paling buruk terjadi. Tapi tanah itu kan juga ada harganya, gitu kan? Tanah itu kalau sudah dimiliki nanti dijual lagi juga masih untung. Kan ada namanya capital gain, kenaikan harga tanah. Jadi sebenarnya ya nggak rugi pemilik tanah. ada ruginya. Iya, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya karena memang tanah itu sudah dimiliki. Kayak gitu.
ya untuk pembeli-pembeli kemarin yang sudah survei ya tinggal dimaksimalkan lagi aja, di follow lagi bahwa meskipun AJB nanti bisa dinaikkan SHM bisa. Oh Pak, saya izin tanya, ngomong-ngomong tentang kemungkinan terburuk ya. Salah satunya tuh ada bencana alam Pak. Iya. Nah misalnya terjadi bencana alam segala macam itu nanti yang bertanggung jawab siapa ya? Apakah pihak manajemen atau bagaimana? Ayo. Kemarin ada yang nanya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan awam tapi menarik. Jadi kalau bencana alam terus kemudian ada kebijakan pemerintah yang merugikan atau bencana penyakit itu namanya force majeure. Force majeure itu ya kejadian-kejadian yang di luar kuasa manusia. Kayak gitu seperti Covid, bencana ini dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab bersama. Jadi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu kejadian yang di luar kuasa manusia. Jadi yang menanggung sendiri-sendiri biasanya Mas. Gitu. Jadi bukan tanggung jawabnya developer dan juga bukan tanggung jawabnya kita tanggung sendiri-sendiri gitu akibat dari bencana itu. Kalau misalnya terjadi kerusakan bangunan udah jadi semua berjalan. Untuk biaya operasi. Masuk. Ya, kalau Terus tiba-tiba di luar ada- force majeure loh ya Mas ya. Ya. Kalau force majeure ya berarti nanti akan kita rundingkan, kita ajak musyawarah. Kayak listriknya mati gitu misalkan. Ya kita Tapi yang mati kan masuk biaya operasional. ya kalau misalkan kena gempa bumi ternyata roboh lah itu Nah, itu. ya nanti berarti perlu kita diskusikan ya itu kan kemungkinan buruk yang sebenarnya kita sudah membuat bangunan sampai jadi kita dengan kualitas yang baik gitu ya kok ternyata ada gempa bumi misalkan 7,2 skala Richter ya kan kita juga tidak tahu ya kan ya itu di luar kuasa manusia jadi memang nanti itu perlu ada komunikasi musyawarah. Karena ilegal gimana? Sudah Terjawab semua. Sudah Sama. aman kan legalitasnya pokoknya untuk tanahnya itu dapat AJB. Nah untuk legalitas operasionalnya dapat izin pariwisata. Sudah. ya betul. SHGB itu nggak usah beda. Kenapa? Yang tadi tak. Ya, SHGB kan yang nggak usah. Aja Pas. yang tadi kan. Iya, Musik ini nih. Tanya. Ikut yang ini. Oh ya, biasanya orang tanya biaya. Berapa sih Pak biayanya? Naiknya. Itu biayanya. naikkan SHGB. Ya, 5%. ya estimasi kalau misalkan dari AJB ke SHM kan kisaran 5 juta. Estimasinya sekitar segitu. Tapi itu dibayarkan ke notaris ya? Atau ke Ya, desa? sebenarnya sih dibayarkan ke BPN, tapi biasanya dibantu pengurusannya oleh notaris. Estimasinya sekitar segitu. Kalau pajak-pajak kan nanti sudah masuk di pajak jual beli ya. Tapi setiap tahun itu ada kenaikan kita nggak tahu ya. Tapi estimasinya saat ini itu yang akan mencoba. Kalau pengen murah lagi ada namanya program nasional itu PONA namanya PONAS. Itu cuma bayar 500.000 biasanya. Itu sudah jadi sertifikat. Dan itu terus ada saya juga ikut beberapa kali program nasional dan beberapa unit tanah kampung saya juga ikut bayarnya juga cukup murah 500.000. Oke, ada lagi? Udah. Cukup. Kalau sudah mungkin sambil nanti ketemu dengan user ada pertanyaan apa lagi untuk disimpan. Ini Pak. Misalnya dia mau beli tapi dicicil Pak. Ah, Itu nanti mulai pembangunannya misalnya dia DP 20% Pak. Itu nanti pembangunannya mulai dibangunnya kapan ya? jadi gini, ketika ada pembeli skema in-house gitu ya, atau mungkin masih ada. Jadi kita tetap bangunnya ketika bangunan ketika uang sudah masuk 50%. Ya. Jadi boleh DP 20%, boleh DP 30%, tapi bangunnya kapan? Bangunnya ketika uang masuk 50%. Itu kalau in-house. Tapi kalau skema yang DMT ya langsung. Langsung. Asalkan di ACC.
cicilan aku beli namanya apa? Oh. Yang cicilan. Saya izin nanya Pak, ini masih bersangkut pautan dengan skema pembayaran in-house. Semisal buyer itu jadi beli ya, sudah booking fee. Nah untuk pembayaran DP-nya itu startnya mulai dari kapan ya? Apa bisa nanti ditunda-tunda dulu kayak mungkin tahun depan atau bagaimana Pak? Untuk start pembayaran DP-nya. Ya, kalau di ketentuan kantor itu kan setelah ikatan ya kan dikasih waktu 14 hari. Jadi 14 hari untuk DP pertama gitu kan. Jadi setelah ITJ itu terus ada waktu 14 hari untuk memasukkan DP. Jadi itu waktu yang akan kita berikan. Itu sih. Jadi cukup jelas ya. Bonusanmu nek njaluk tahun depan kalau tidak apa-apa Mas, tahun depan bonusannya betul. Kalau mau Ya. Kalau marketing kan pengennya Cepat ya. DP Cepat. yang masuk, komisi pengen yang segera keluar kan. Minimal DP 50% baru cair. Oke, ada lagi. Cukup. Lagi bilang kan itu yang Apa? dicicil bayar mulai cicilannya kapan? Ya barusan kan jadi setelah DP lah. Ya, setelah ya jadi kan setelah ITJ masuk itu kan ada waktu 14 hari untuk kalau gitu. DP pertama masuk. Setelah DP pertama masuk kan langsung pembayaran berikutnya ya. Langsung. Kelihatannya sudah ada ini calonnya. Bisa. Harus bisa. Apalagi kalau sudah ada bangunannya lah satu kan lebih meningkatkan Iya. interestnya buyer lah, lebih yakin. Tapi kalian jualannya jangan nunggu. Iya Pak. Langsung. Wis ya. Sip. Oke, dikirim ke